Kemarin ada pidato Prabowo yang menurut saya tuh lumayan berani sih. Ketika dia bilang Muslim leader bermusuhan atau berantem atau berkonflik dengan Muslim leader. Seperti di Libya, kemudian dia nyebut di Yaman atau di Suriah. Disebut. Dan dia bilang kalau Muslim leader berkonflik dengan Muslim leader, ini nggak akan pernah selesai kita ngurus Palestina. Betul. Dan itu benar-benar mengagetkan. Dan itu kan banyak kepala negara, dari negara itu juga. Dari negara Timur Tengah ya. Tapi seorang Prabowo berani mengingatkan mereka bahwa sebagai pemimpin Muslim, ya jangan saling bertengkar. Jangan saling bertengkar. Karena kalau Muslimnya bertengkar, nggak bisa bersatu, ya Palestina akan terus seperti ini. Kira-kira itu pesan dari Presiden Prabowo yang juga mendapatkan applause yang luar biasa dari hadirin yang ada di pidato tersebut. Jadi udah jelas lah. Udah jelas. Dan saya melihat di hari sebelumnya terkait yang selain menyampaikan bahwa Indonesia siap mengakui Israel, ya, asalkan Palestina merdeka. Itu Prabowo juga menekankan two-state solution, solusi dua negara, untuk mencari solusi pertikaian antara Israel dan Palestina. Kalau kita lihat konsep solusi dua negara yang disampaikan oleh Prabowo ini bukan konsep yang baru pertama disampaikan. Ini sudah digaungkan sejak resolusi PBB 181 tahun 1947. Artinya lama sekali ya? Udah lama sekali. 2 tahun Indonesia merdeka itu. Betul, 2 tahun Indonesia merdeka. Artinya sejak tahun 1947 solusi dua negara ini sudah digaungkan. Hingga saat ini konflik antara Israel dengan Palestina itu tidak usai. Kenapa menurut saya Presiden Prabowo kemudian menekankan kembali, mengingatkan kembali para kepala negara yang hadir di sidang umum PBB ini, ayolah, ini solusi yang kita carikan bersama-sama. Jangan sampai ada lagi penindasan. Itu kalau saya membaca penekanannya. Dulu waktu kita kecil kan sudah ada perjanjian perdamaian di Washington kalau nggak salah, antara Yitzhak Rabin bukan ya, sama Perdana Menteri Palestina, sama yang itu, yang Jembros, yang Palestina, Yasser Arafat. Yasser Arafat. Kan udah ada perjanjian waktu itu kan. Tapi setelah itu situasinya nggak berubah. Tidak berubah. Dan ini seperti ada konflik yang dijaga supaya terus berkonflik karena ada keuntungan di balik itu semua. Kita pun sampai berpikir kadang-kadang, apa sih yang ada di bawah tanah Gaza ini? Ada apa gitu? Sampai konflik ini sengaja dipelihara gitu. Iya, benar. Ada apa sebenarnya di bawah tanah Gaza ini sehingga konflik itu dipelihara? Di Gaza tuh ada minyak di Palestina? Kayaknya nggak ada ya? Mungkin belum ada yang... Sebagian ada yang mengatakan cadangannya terbesar. Tapi kan belum ada yang belum dibuktikan juga kan? Belum terbuktikan juga. Siapa yang mau bereksplorasi di sana? Dengan daerah situasi yang tengah berkonflik gitu. Dan Gaza itu juga harus memang kita memang harus dijaga juga karena memang kalau kita lihat dari peta dunia, posisi Palestina ini kan pintu masuk ke Asia, ke Eropa dan Afrika. Jadi Afrika melalui Mesir ya? Ya, betul. Gitu. Yang pintu Rafah yang nggak dibuka itu kan? Pintu Rafah yang tidak buka. Artinya kan memang pertemuan, memang ya seperti kalau di kawasan Asia Tenggara, Singapura lah ya, yang menjadi hub gitu, tempat persinggahan dari kalau di Singapura menjadi hub persinggahan kan untuk di kawasan Asia. Ini kawasan dunia. Ya. 3 benua untuk mengakses. Dan apalagi buat umat Islam, Palestina ini ada sesuatu ya, karena kan kiblat pertamanya umat Islam kan ada di Al-Aqsa gitu. Dan itu tempat yang suci juga, termasuk buat umat Kristen juga kan. Betul, umat Kristen juga tempatnya juga di situ juga. Kemudian secara dari agama Yahudi pun juga di Palestina. Itulah kenapa satu negara ada 3 tempat berdirinya 3 agama samawi ya. Dan sepertinya Yahudi memang tidak suka ada agama lain ada di situ, termasuk Kristen juga. Kalau kita melihat ke sana sih,
Nggak juga sih, Bung Gaib. Karena saya perhatikan, aksi-aksi demo yang belakangan mulai meluas ya, aksi bela Palestina ini yang meluas di sejumlah negara, seluruh dunia, termasuk di Israel sendiri, itu ternyata orang Yahudi pun tidak nyaman. Yang di Tel Aviv ya? Iya, yang terjadi di Tel Aviv itu tidak nyaman dengan kebijakan. Artinya ini lebih kepada kebijakan politik. Mereka pun pengen hidup tenang juga ya? Iya, karena mereka, ya kalau Hamas digempur, Hamas akan serang balik. Mereka juga tidak nyaman, kan, tidak tenang juga. Ada yang menarik ya, Bang, ketika Donald Trump bilang bahwa Hamas adalah teroris, tidak mau melepaskan sandera. Sementara banyak kesaksian dari para sandera Israel yang disandra oleh Hamas, ketika dilepaskan mereka bilang, kami diperlakukan dengan baik, bahkan sangat lebih manusiawi. bahkan lebih baik dari siapapun. Kami tidak pernah disentuh, kami tidak pernah dibentak, kami diberi makan dan minum dengan cukup. Ya. Bahkan apa kebutuhan sandera pun terpenuhi. Itu yang membuat mereka terharu pada saat sandera-sandera ini dilepas dan diserahkan ke Israel. Ini yang menjadi tanda tanya kita, aspek politik apa, geopolitik. Ada apa ya? Ada apa di Hamas ini sehingga bisa berkelanjutan. Jadi sebenarnya ini kepentingan elit politik juga ya? Ya, betul. Hanya untuk kepentingan elit politik. Dan kayaknya Pak Prabowo tahu situasi itu. Ya, memang itu ya, karena penekanannya sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di dalam pidatonya tadi malam itu. Oke, kita kembali ke bagaimana gaya komunikasi, gestur dari Pak Prabowo dalam menyampaikan pidato. Ya, kita lihat lagi ya. Kita dengar lagi nih ya. And make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Madam President, Excellencies, we live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth, that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Ada yang menarik. Can we remain silent? Jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita, belajar tentang Gaza ini, belajar tentang apa yang dialami oleh masyarakat Gaza dan terutama juga Palestina, terutama Gaza, itu dari textbook. Justru mereka akan belajar dari pilihan-pilihan kita sekarang. Pilihan kita sekarang. Keren loh kalimatnya loh. Susunan kalimat itu sangat bagus. Siapa yang bikin pidatonya? Bahkan pidatonya lebih bagus daripada pidato Pak Prabowo menghadapi demo kemarin. Iya. sangat yang dengan ketua-ketua partai itu, menurut saya teksnya kurang oke lah. Tapi kalau ini lebih bagus. Lebih bagus. Bagaimana menggambarkan jangan sampai anak-anak kita belajar dari textbook. Selain itu, bagaimana anak-anak dan para wanita itu menghadapi trauma. Ya, jutaan anak-anak dan perempuan menghadapi trauma dari tragedi yang ada di Gaza. Juga singgung soal Ukraina. Artinya tidak hanya Gaza saja yang menjadi sorotan. Sudan juga disebut oleh Presiden Prabowo. Jadi anak-anak kita akan melihat melihat pilihan-pilihan kita sebagai pemimpin saat ini. Ya, betul. Ya, gitu ya kalimatnya kira-kira ya. Kalimatnya kira-kira seperti gitu itu. Ya. Jadi apa yang akan terjadi di masa yang depan itu adalah pilihan kita sebagai pemimpin saat ini. Of India